modern, itu kita pun harus mengenal bagaimana irigasi teknis yang kategori irigasi yang existing saat ini. Kebanyakan di Indonesia masih irigasi teknis, bahkan ada yang non teknis gitu ya, atau yang sederhana. Nah, itu di lapangan seperti itu, tetapi tugas kita adalah irigasi teknis. Salah satu tugas kita adalah bagaimana kita memahami tentang kebutuhan air irigasi. Pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang bagaimana kebutuhan air bagi tanaman dengan berbagai jenis tanaman. Maka di situ saudara mengenal pola tanam, ya. Nah, selain sebelum kita mulai, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti akan saya share tugas 1 yang terkait dengan bagaimana menghitung untuk kebutuhan air irigasi. Nah, ini lumayan banyak, saya berikan waktu 3 pekan atau dikumpulkan saat nanti UTS ya. Nah, UTS-nya kapan ya? Saya beri waktu 3 pekan nih dari sekarang. Nanti ketentuan-ketentuannya saya akan jelaskan setelah saya jelaskan materi modul pertemuan hari ini. Oke, saya langsung share screen saja. Untuk pertemuan sekarang, ini kita pertemuan kelima, yaitu mampu menghitung kebutuhan air irigasi, di mana kita akan hitung kebutuhan air bagi tanaman di jaringan irigasi, kemudian kriteria perencanaan untuk irigasi yaitu KP01 saya sudah share di grup ya, karena kapasitasnya besar. Bagi yang baru join, silahkan tanya ke temannya ya. Kemudian perhitungan efisiensi dan perhitungan kebutuhan air, plus di sini dengan kondisi air yang ada, saudara melakukan bagaimana pola tanam. Nah, kemarin kan membuat alternatif pola tanam, gitu ya. Nah, alternatif pola tanam ini sebenarnya bisa kita tetapkan dulu baru menghitung kebutuhan air irigasi, atau air irigasi kita hitung dulu kebutuhan existing yang ada seperti ini. Nah, terus nanti baru kalian membuat pola tanam. Itu up to you, terserah. Kalian sudah bisa mulai searching bagaimana cara perhitungan kebutuhan air irigasi tersebut. Ini non-tesnya tugas 1 terkait dengan evapotranspirasi gitu ya. Kemudian metode pendekatan evapotranspirasi, respon tanaman, terus kemudian alternatif pola tanam dan irigasi. Oke. Tuh. Ya. Nanti tugas 2 saya terangkan nanti. Sekarang kita materi sekarang adalah menghitung kebutuhan irigasi. Oke. Belum saya buka berarti. Oke, baik. Saya buka dulu. Nah, ini sebentar ya. Oke, sebentar, tadi ada. Konsep untuk perhitungan kebutuhan air irigasi tujuannya adalah saudara mampu menghitung kebutuhan air irigasi.
di mana dalam modul ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan air bagi tanaman, kemudian jaringan irigasi, perhitungan efisiensi dan dalam jaringan irigasi dan perhitungan kebutuhan air irigasi. Artinya begini, ini kelihatan ya, oke, kalian bisa lihat juga di modul, silahkan di download. Dalam kita mendesain jaringan irigasi, kita menghitung kebutuhan apa saja yang diperlukan, berapa banyak air yang kita ambil dari intake atau dari bendungan tersebut untuk dialirkan ke irigasi. Contoh misalnya di sini ya, konsep kebutuhan suplai air jaringan irigasi. Jadi saudara bisa bayangkan ambil di intake sekian, kemudian air itu berjalan dari saluran dari saluran primer, sekunder, tersier, kemudian menuju ke petak-petak sawah tersier. Nah, berarti air yang diambil dari intake itu akan disalurkan ke saluran-saluran, itu akan terjadi evaporasi. Jadi air itu ada yang menguap, gitu ya. Terus kemudian bisa jadi ada kebocoran, gitu, di dalam saluran. Nah, terus kemudian kalian alirkan ke sawah. Nah, di situ kita harus berhitung di sawah tanaman tersebut membutuhkan berapa banyak air, gitu ya. Sehingga di dalam operasional pengairan itu harus diperhitungkan kebutuhan air bagi tanaman, pengolahan tanaman, kemudian saluran irigasi. Contoh di sini konsep kebutuhan suplai air jaringan irigasi. Penentuan jumlah kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis tanaman. Seperti padi dengan palawija itu akan beda kebutuhannya. Padi lebih banyak karena perlu menggenangan dan sebagainya. Kemudian jenis tanah. Nah, tanah ini berpengaruh terhadap dengan sawah saya beri air, berapa besar nanti air yang hilang ke bawah yang untuk rembesan ke tanah, gitu ya. Nah, itu tergantung jenis tanahnya, apakah tanah lempung, apakah tanah gembur. Yang jelas kalau tanah di lokasi persawahan itu gembur, maka dia akan banyak rembesan ke bawah, gitu. Terus kemudian curah hujan efektif. Curah hujan efektif adalah curah hujan yang digunakan untuk kebutuhan tanaman tersebut, gitu ya. Ini curah hujan efektif. Serta cara pengolahan, artinya di sini pengolahan tanah untuk kebutuhan dari si tanaman tersebut, gitu. Apakah perlu, kalau di sawah padi berarti perlu penggenangan, maka kebutuhan air irigasinya akan tambah daripada kalau untuk tanaman palawija kita tidak butuh penggenangan. Terus kemudian pemeliharaan saluran irigasi, dalam artian berapa kehilangan volume air pada saluran tersebut, gitu ya. Ataukah saluran itu sudah mengalami bocoran dan sebagainya. Oke, proses perhitungan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, jadi ada dua kebutuhan besar. Satu, kebutuhan kehilangan air irigasi. Itu saudara hitung berapa besar evapotranspirasi potensial dengan metode Penman yang pernah kita pelajari. Kemudian perhitungan kebutuhan air tanaman, berarti untuk kebutuhan tanaman itu apa, ya. Terus kemudian perhitungan laju perkolasi lahan. Perkolasi ini adalah aliran air ke dalam tanah. Nah, itu tergantung dari jenis tanah. Untuk laju perkolasi ini ada tabel di KP01. Silahkan dilihat. Jadi dia sesuai dengan jenis apa, nanti laju perkolasinya diasumsikan berapa. Itu ikuti panduan di KP01. Kemudian perkiraan kebutuhan air untuk pengolahan tanah dan persemaian. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4 ini semua kalian perhitungkan untuk menentukan sebenarnya berapa banyak kebutuhan kehilangan air irigasi tersebut. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan suplai air di intake. Jadi intake itu pintu pengambilan. Jadi setelah sungai kita bendung, sebelah pas hulunya si bendung
itu kita bangun pintu pengambilan yang disebut dengan intake. Maka untuk berapa suplai air intake ini kita perhitungkan curah hujan efektif. Semakin besar curah hujan efektif, maka pengambilan air di intake akan berkurang karena tanaman sudah diberi oleh si air hujan. Kemudian perhitungan kebutuhan air di sawah nih itu berapa, kemudian penentuan efisiensi irigasi, terus kemudian perhitungan kebutuhan air di intake saluran. Jadi kebutuhan air di intake saluran itu dipengaruhi oleh curah hujan efektif, kebutuhan air di sawah, dan efisiensi irigasi. Ini tahapannya ya, 1, 2, 3, 4 itu tahapan. Oke, sekarang kita bahas yang poin 1, kebutuhan kehilangan air irigasi. Kebutuhan kehilangan air irigasi meliputi 1, evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi, gitu ya. Ini kemarin sudah dikenal, sudah kalian ini. Nah, kita menghitung dalam perhitungan evapotranspirasi dikenal dengan evapotranspirasi potensial, yaitu evapotranspirasi terjadi dalam keadaan air yang tersedia cukup baik secara alam atau secara irigasi selama pertumbuhan tanaman. Oke, di sini saudara evapotranspirasi itu dihitung baik dalam kondisi air itu tersedia cukup atau ada hujan atau menggunakan air irigasi selama pertumbuhan tanaman. Oke ya. Ini kemudian kebutuhan air untuk tanaman itu disingkat dengan CU, kebutuhan air untuk tanaman itu merupakan perkalian dari koefisien tanaman dikalikan evapotranspirasi potensial. Mungkin simbol-simbol ini ada beda huruf, itu nggak masalah. Yang penting kalian memahami apa arti dari masing-masing simbol tersebut. Ini saya juga penulisan dalam modul itu harusnya ada rumus-rumus itu ada sumbernya dari mana gitu ya untuk kelengkapannya. Ini saya masih modul yang lama, saya pindahkan saja ke template yang baru. Jadi belum saya koreksi secara lengkap gitu. Untuk ini sumbernya dari mana? Nah, yang jelas saudara bisa lihat sumber-sumber rumus ini berpedoman kepada KP01. Di mana kebutuhan air tanaman adalah perkalian antara koefisien tanaman dikalikan dengan evapotranspirasi potensial. Gitu ya. Di mana besarnya K untuk setiap jenis tanaman itu berbeda-beda, di mana besarnya berubah-ubah setiap periode pertumbuhan. Artinya jenis tanamannya berbeda. Padi saja ada padi yang dia menggunakan airnya sedikit, dia menggunakan airnya sedang, atau dia menggunakan air yang banyak. Kan ada jenis padi pandan wangi, rojo lele gitu ya, terus kemudian dan lain-lain. Nah, itu pun juga nanti untuk di masa pertumbuhan, periode pertumbuhan itu pun juga akan beda-beda. Dia pertumbuhan pada masa 2 pekan pertama, nanti 2 pekan berikutnya gitu ya, saat pembibitan bagaimana, saat penyemaian bagaimana, kemudian saat pertumbuhan bagaimana. Nah, itu pun mempunyai perbedaan. Nah, nilai K ini bisa saudara lihat di KP01, misalnya jenis tanaman apa, K-nya misalnya 2 pekan pertama berapa, itu bisa dilihat. Oke, kemudian laju perkolasi. Perkolasi adalah sambil kalian bisa buka KP01 yang tadi saya sebut ini ya. Nah, itu ada tabel di KP01. Oke. Kemudian laju perkolasi. Perkolasi adalah gerakan air ke bawah ke dalam tanah dari lapisan tanah tidak jenuh ke dalam lapisan tanah jenuh air. Nah, kalau si air itu sudah masuk ke jenuh air, ya sudah berhenti di situ. Tapi kalau ada lapisan tanah yang belum jenuh, maka dia akan diterobos oleh si air. Artinya proses meresap ke dalam tanah, dia bergerak sampai menuju ke tanah yang jenuh. Ini gambaran proses rebesan dalam siklus hidrologi gitu ya.
Perkolasi di dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tekstur tanah, permeabilitas tanah, di mana permeabilitas tanah itu adalah daya untuk merembes antara butir tanah. Artinya air itu bergerak gitu ya, dari atas menuju ke bawah. Nah, apakah dia cepat ataukah tidak, itu ada nilai permeabilitas. Jadi permeabilitas adalah nilai daya untuk merembaskan air dari atas ke bawah, dari permukaan ke dalam tanah. Tanah dengan tekstur halus mempunyai angka perkolasi yang kecil karena tekstur yang halus dia air itu sulit menerobos. Contoh misalnya tanah liat, air merembes ke dalam tanah liat, walaupun bisa ditembus tapi itu akan pelan-pelan. Beda dengan saudara alirkan air di batu-batuan. Nah, kita lihat batu-batuan atau kerikil itu ada celah-celah yang bisa ditembus oleh air, gitu ya. Maka permeabilitas tekstur yang kasar itu akan mempunyai perkolasi yang besar. Oke, kebutuhan air untuk pengolahan dan persemaian. Nah, jadi di sini ada tanaman yang membutuhkan persemaian, yaitu padi gitu ya. Pekerjaan pengolahan tanah dilakukan lebih kurang 20 hari sebelum penanaman. Jadi ada, kalau saudara lihat di lapangan tuh, di persawahan, tanah yang untuk nanti menanam padi diolah, ya digaru, diluku gitu ya. Diolah, terus kemudian digenangi gitu, terus kemudian ada sebidang kecil lahan sawah yang digunakan untuk pembibitan, penyemaian si padi tersebut. Nah, ini pengolahan tanah itu 20 hari sebelum penanaman. Untuk memudahkan pekerjaan, maka lahan tersebut harus direndam air selama kurang lebih 1 minggu sebelum pekerjaan pengolahan tanah dimulai, dengan maksud agar tanah menjadi lunak. Jadi tanah direndam dulu kurang lebih 1 pekan, kemudian baru diolah. Kebutuhan air untuk pengolahan tanah diperkirakan sebesar 10 mm per hari. Ya, ini berdasarkan KP. Kebutuhan air untuk persemaian biasanya diberikan persamaan dengan pemberian air untuk pengolahan tanah. Jadi dianggap sama. Waktu yang diperlukan untuk persemaian sampai masa pemindahan kurang lebih 30 hari. Jadi melakukan persemaian dulu. Nah, begitu berbarengan setelah persemaian 10 hari, maka kemudian dilakukan pengolahan lahan 20 hari. Sehingga pas nanti pengolahan lahan tepat 20 hari, semai pun sudah jadi karena kita tadi semainya lebih 10 hari sebelumnya. Di mana untuk persemaian itu biasanya diambil dari 1/20 dari luas sawah yang akan ditanami. Misalnya luas sawah yang akan ditanami 1000, berarti 1/20 dari 1000 itu berapa gitu ya. Nah, sesuai aturan, kebutuhan air untuk persemaian diperlukan 5 mm per hari. Ini teori-teori ya. Nah, nanti biasanya petani yang di lahan itu dia lebih mengetahui tepatnya karena dia mungkin sudah banyak melakukan praktek gitu ya. Jadi misalnya jenis padi ini itu kebutuhannya berapa, jenis padi ini kebutuhan berapa. Nah, untuk akademik pengetahuan kita adalah kita berdasarkan KP, tapi di lapangan nanti setidaknya kita bisa tahu alur perhitungannya. Nanti di lapangan tinggal menyesuaikan kondisi tanah dan tanya-tanya ke masyarakat di situ bila kalian praktek untuk atau kalian ditugasi mendesain jaringan irigasi, atau saudara ditugasi di situ untuk desain teknis untuk proyek irigasi teknis misalnya. Nah, itu perlu pun juga saudara tahu atau wawancara kepada penduduk setempat. Ini kalau sesuai KP untuk pengolahan lahan 10 mm per hari, kalau untuk persemaian 5 mm per hari. Nah, itu adalah untuk
kebutuhan ini kehilangan air irigasi. Artinya kehilangan air di lahan persawahan tersebut. Nah, tadi meliputi apa? Evapotranspirasi. Yang kedua, kebutuhan air untuk tanaman. Itu kemudian untuk yang hilang, rembesan atau perkulasi. Kemudian untuk pengolahan lahan dan persemaian. Nah, kemudian kita hitung kebutuhan air untuk suplai di intake. Nah, ini kita hitung curah hujan efektif. Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian air adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada titik tertentu. Nah, di sini dalam pelajaran hidrologi, mata kuliah hidrologi telah disampaikan bagaimana perhitungan hujan dengan metode. Jadi hujan itu, karena ada yang berbeda dengan ngambil hidrologi, jadi hujan itu turun di satu titik. Ombrometer, ya, alat ombrometer itu adalah hujan yang turun di satu titik. Nah, bagaimana kita menjadikan satu titik itu menjadi hujan wilayah? Itu ada cara aljabar, ya. Jadi dari beberapa stasiun hujan, kemudian dengan hari yang sama, tanggal yang sama, ya, nanti terus dijumlahkan, dibagi. Ini namanya rata-rata aljabar. Kemudian bisa juga dengan, kalau ini cara yang mudah adalah rata-rata aljabar atau aritmetika, di mana kita hanya tinggal merata-ratakan saja. Tapi untuk cara aljabar ini itu bisa dilakukan dalam kondisi lokasi yang tidak terlalu luas, permukaannya datar, dan curah hujan tersebut tidak jauh berbeda. Itu ya. Nah, itu bisa menggunakan rata-rata aljabar. Karena skup penelitian kita atau skup yang di situ tuh hanya ada 2 stasiun gitu ya. Terus kemudian kondisi relatif wilayahnya itu relatif datar. Terus curah hujan yang ada pun juga tidak ini besar, tidak tidak berselisih besar. Maka gunakan cara rata-rata aljabar. Kemudian bagaimana dengan rata-rata Thiessen? Ini permukaan agak luas di sini. Jika titik pengamatan di dalam daerah itu tidak tersebar merata, maka cara perhitungan curah hujan rata-rata dapat dilakukan dengan mempertimbangkan luasan daerah dan pengaruh titik pengamatan tersebut. Maka rumusnya pun juga di sini ada dibagi dengan luas daerah. Misalnya stasiun 1 hujannya itu R1, luasnya adalah luas pengaruh stasiun itu seluas A1, maka A1 kalikan R1 ditambah A2 dikalikan R2 dan seterusnya, dibagi dengan jumlah luas dari beberapa stasiun yang berpengaruh. Itu cara Thiessen. Kemudian untuk cara isohate, ada isohate. Nah, itu biasanya dilakukan di bukit-bukit. Nah, untuk jaringan irigasi teknis itu efektif di daerah yang datar, bukan daerah yang berbukit-bukit atau gunung. Nah, kalau berbukit-bukit atau gunung itu menggunakan terasering. Nanti sistemnya beda lagi ya. Yang kita bahas ini adalah bagaimana persawahan dengan kondisi yang relatif datar. Maka untuk hujan rencana biasanya pilih apakah rata-rata aljabar atau aritmetika. Yang ini tadi adalah untuk luasan yang lebih kecil. Kalau ini luasannya agak besar dan tersebar tidak merata. Nah, pilih salah satu dari 2 cara ini. Nah, kemudian bisa juga dengan tahun dasar perencanaan. Nah, di sini pemilihan tahun dasar perencanaan didasarkan pada teori dasar peluang peristiwa hidrologis. Nah, ini untuk
nanti saudara di mana dalam perencanaan untuk hujan rencana atau nanti ke arah debit andalan, hujan andalan 80% gitu ya. Apakah biasanya kalau palawija memakai 50% debit andalannya, curah hujan andalan. Kalau padi R 80%. Nah, saudara menggunakan model ini P sama dengan M per N plus 1. M itu adalah nomor urut angka pengamatan. Nanti saya contohkan untuk perhitungan di Excel-nya ya. Peluang terjadinya yang dipilih dalam pemilihan tahun dasar dapat beragam, 80% itu padi, terus nanti misalnya 50% palawija dan seterusnya. Itu bisa juga berdasarkan dari KP01. Ini curah hujan efektif adalah curah hujan yang mencapai permukaan tanah, tidak selalu dapat digunakan oleh tanaman untuk tumbuhnya. Jadi curah hujan ini ada namanya curah hujan aktual dan curah hujan efektif. Apa curah hujan aktual? Curah hujan aktual adalah sejumlah curah hujan yang jatuh pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Jadi ini semua sejumlah curah hujan yang jatuh. Nah, sedangkan curah hujan efektif adalah sejumlah curah hujan pada suatu daerah yang dapat dipergunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Jadi kalau aktual itu ya hujan yang turun semuanya. Tapi kalau efektif itu yang hujan yang dipakai untuk tanaman tersebut. Yang hujan turun dia tidak di tempat tanaman, dia mengalir, nah itu bukan efektif. Jadi efektif ini saya garis bawahi, efektif adalah hujan yang pada suatu daerah yang dipergunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Jadi hujan efektif ini merupakan sebagian saja. Jadi adalah sebagian saja dari sejumlah hujan aktual tadi. Jadi dia hanya sebagian. Jumlah curah hujan harian dalam kurun waktu kurang dari 5 mm dianggap tidak efektif, jadi dapat diabaikan. Ya, artinya kalau kurang dari 5 mm ya untuk tanaman juga nggak cukup gitu ya. Apalagi nanti untuk perkolasi, untuk rembesan dan sebagainya. Jadi curah hujan harian lebih dari 50 mm dianggap kelebihan air, maka efektifnya diambil 50 mm. Nah, ini ada semua ketentuannya di KP01, silahkan dibaca. Oke, selanjutnya ini tadi kan kebutuhan air. Maka yang kedua, ini adalah yang pertama itu dasar perhitungan curah hujan efektif. Nah, sekarang berikutnya adalah kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah didapat berdasarkan prinsip keseimbangan air yang sudah kemarin kita berikan, dinyatakan dalam rumus persamaan kebutuhan air di sawah sama dengan kebutuhan air untuk tanaman ditambah kebutuhan air untuk pengolahan lahan ditambah untuk perkolasi, kebutuhan air untuk pembibitan dikurangi hujan efektif. Ya, hujan efektif itu RE. Saya ulang, berapa besarnya kebutuhan air di sawah? Besarnya kebutuhan air di sawah merupakan jumlah dari kebutuhan air untuk tumbuhan, air untuk pengolahan tanah, air untuk perkolasi atau yang merembes ke bawah, kemudian air untuk pembibitan, dikurangi hujan efektif. Ya, bukan hujan aktual, tapi hujan efektif. Artinya hujan yang dipakai untuk tanaman. Gitu. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Ini untuk mengurangi kebutuhan air yang akan disuplai. Jadi kalau ada hujan, ya kita menyuplainya tidak sebanyak kalau nggak ada hujan. Maka ini jadinya dikurangi. Oke ya. Ini jelas masuk akal. Kemudian penentuan efisiensi irigasi. Nah, saluran nih kita bahas nih saluran. Akibat penguapan, kebocoran, rembesan dan sebagainya
maka debit irigasi yang sampai pada lahan pertanian akan lebih kecil dibandingkan dengan debit air irigasi yang diambil di intake. Oke, saya ulang. Air yang diambil di intake itu akan lebih besar daripada jumlah kebutuhan banyak tadi. Karena apa? Karena di saluran saja sudah akan ada pengurangan akibat penguapan, kebocoran, rembesan. Ya, ini akan mengurangi debit yang dibutuhkan untuk tanaman. Nah, makanya kebutuhan untuk tanaman ditambah efisiensi irigasi ini, itulah yang nanti sebagai debit air yang diambil dari intake, pintu pengambilan. Oke, perbandingan antara debit air irigasi yang sampai di lahan pertanian dengan pengambilan air di intake disebut efisiensi irigasi. Saya ulang, perbandingan air irigasi yang sampai ke lahan ya disebut dengan efisiensi irigasi. Oke. Terus kehilangan air irigasi selama pengoperasian. Nah, kehilangan jadi tingkat primer, saluran primer itu adalah saluran yang dia nanti akan lebih jelas ya pembagian saluran-saluran itu pertemuan berikutnya, jaringan irigasi. Nih, saluran primer adalah saluran yang mengalirkan air dari sumber utama. Misalnya dari sungai, kita ambil itu saluran pengambilan, nah itu dialirkan ke saluran irigasi. Nah, itu adalah saluran pertama yang diambil dari sungai. Ya. Dari saluran primer, nanti dialirkan ke saluran irigasi berikutnya. Nah, itulah yang disebut dengan saluran sekunder. Jadi saluran sekunder adalah saluran yang mengalirkan air yang berasal dari saluran primer. Kemudian saluran sekunder ini dibagi lagi ke saluran yang kecil langsung supaya nanti menuju sawah-sawah. Nah, inilah yang disebut nanti saluran tersier. Jadi kehilangan, bisa saudara bayangkan, kehilangan air itu di tingkat primer pada saluran primer, kemudian di tingkat sekunder dan di tingkat tersier. Ya. Nah, kenapa ini ada hilang? Karena biasanya irigasi teknis yang umum ada di Indonesia itu model saluran terbuka. Sehingga air yang mengalir itu langsung berhubung kait dengan matahari, maka terjadilah di situ evaporasi. Nah, perpindahan dari primer ke sekunder mungkin ada bocoran dan sebagainya, atau di dalam tubuh masing-masing saluran tersebut. Ini tadi, adanya penguapan, kebocoran, rembesan. Nah, biasanya saluran-saluran ini kita lihat ada yang saluran dia dasarnya tanah, ada juga yang dia pakai beton. Nah, itu nanti akan beda-beda efisiensinya. Nah, kalau ini dari sumber Prosida, water management ini dalam buku irigasi bangunan air oleh Pak Agus Suroso, itu disebut bahwa efisiensi irigasi di saluran tingkat tersier 81%, sekunder 73%, dan angka efisiensi irigasi menurut ini seperti ini. Coba kita lihat perbandingan antara debit air irigasi yang sampai di lahan dengan pengambilan di intake. Itu disebut efisiensi irigasi. Efisiensi irigasi adalah perbandingan debit air yang sampai di lahan dengan pengambilan di intake, disebut, kok angkanya kebalik ya, perbandingan debit air irigasi yang sampai di lahan. Misalnya yang disampai di lahan berarti dia lebih kecil, dengan pengambilan di intake. Intake itu anggap misalnya pengambilan di intake 100,
yang sampai di lahan itu misalnya 60, berarti 60/100. Menurut saya kok kebalik nih ya. Oke, nanti tolong saudara juga cek ya. Ini harusnya kalau primer berarti kehilangannya belum banyak nih. 65%. Oke, nanti kita cek bersama-sama. Saudara cek. Ini mohon maaf, memang ini langsung diambil saja dari yang lalu, belum saya cek. Tapi ada sumbernya, nanti saya akan cek kembali. Tapi kalau dilihat dari definisi ini, logikanya yang tersier ini lebih kecil daripada yang primer. Oke, kita lanjut dulu ya. Perhitungan kebutuhan air di intake. Kebutuhan air irigasi pada pintu pengambilan atau intake dapat dihitung dengan persamaan. Kebutuhan air di intake sama dengan kebutuhan air irigasi di lahan per efisiensi irigasi dikalikan luas ya. Nah, nanti efisiensi kita cek bersama. Kalau ini salah, nanti akan saya info di grup ya. Nanti saya lihat juga, kalian bisa pun cari. Sekarang pun juga kalian bisa cari. Kalau saya jelasin ya. Nah, nanti tolong infokan ke saya. Ya. Oke, lanjut. Ini evaluasi alternatif pola tanam. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan air di sawah itu adalah penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, perkolasi atau rembesan, pergantian lapisan air, curah hujan efektif. Ini penyiapan lahan termasuk pengolahan lahan, penggunaan konsumtif itu penggunaan air untuk si tanaman, perkolasi air yang hilang, penggantian lapisan, ini penggenangan si lahan itu sebelum ada pengolahan, kemudian curah hujan efektif. Nah, ini ketersediaan air, kebutuhan air irigasi akan dipenuhi dari air hujan yang turun di lahan. Apabila ada kekurangan, diperlukan tambahan dari sumber air yang lain. Jadi kebutuhan air irigasi itu bisa dipenuhi dari air hujan yang turun di lahan. Ternyata kalau nggak turun hujan, maka bisa diambil dari sumber lain, yaitu tadi dari saluran-saluran irigasi. Probabilitas dari curah hujan dan debit yang diandalkan adalah sebesar 80%. Artinya, jadi probabilitas curah hujan dan debit andalan itu untuk pertanian padi itu 80%, artinya data yang ada disusun dari nilai terbesar hingga terkecil. Apabila M adalah urutan data, maka hitung persentase yang ini tadi ya. M per N plus 1 kalikan 100. Lalu dicari data yang bersesuaian dengan persentase 80%. Ini adalah probabilitas curah hujan terhadap debit yang diandalkan untuk pertanian. Dalam petunjuk teknis untuk perencanaan irigasi, definisi curah hujan efektif ini adalah 0,7 kalikan R80. Oke. Ini kita baca dulu, nanti saya jelaskan melalui contoh di Excel. Ini ya, jadi curah hujan efektif merupakan perkalian dari R, curah hujan 80% dikalikan 0,7. Gitu. Nah, ini itu kebutuhan untuk ketersediaan air. Nah, sekarang untuk kebutuhan air di sawah. Penyiapan lahan untuk padi, kebutuhan untuk penyiapan lahan. Kemudian faktor yang berpengaruh, lama waktu penyelesaian penyiapan lahan, jumlah air yang diperlukan. Faktor yang berpengaruh terhadap waktu tenaga kerja. Jadi kalau pengolahan lahan itu tenaga kerjanya banyak, maka akan cepat. Terus juga tergantung peralatan. Kalau sekarang semua by mesin, ya itu akan lebih cepat. Penyiapan lahan perlu dipersingkat agar cukup waktu untuk penanaman. Jangka waktu penyimpanan lahan dapat diambil 1,5 bulan. Ini masih yang model-model konvensional ya. Jadi kita berikan di sini, kita berikan ini adalah bisa membandingkan ini konvensional, terus nanti yang modern gitu ya. Nah, konvensional data-data ini
diperoleh dari KP01, di mana jangka waktu penyiapan lahan rata-rata diambil itu 1,5 bulan. Bila dibantu dengan mekanisasi itu peralatan, misalnya ada model traktor dan sebagainya, itu bisa cukup 1 bulan. Pemindahan bibit bisa dilakukan mulai minggu 3 atau 4 pada bagian yang sudah siap. Nah, ini kebutuhan air di sawah untuk padi. Kebutuhan air di sawah itu net feed requirement. Jadi kebutuhan air di sawah NFR itu adalah kebutuhan air yang fokus di sawah saja, ya. Itu merupakan penjumlahan dari evapotranspirasi ditambah perkolasi dikurangi curah hujan efektif ditambah dengan penggantian lapisan air, atau ini termasuk untuk pengolahan lahan WLR ini, ya. Water level replacement. Nah, ini harga WLR WLR ini biasanya diasumsikan atau sudah ditentukan berdasarkan KP. Kemudian evapotranspirasi adalah merupakan perkalian dari koefisien dikalikan ini evapotranspirasi aktual, ya, yang konkret yang di lapangan itu merupakan evaporasi potensial dikalikan koefisien tanaman. Nah, ini dari Dirjen Pengairan tahun 1985, ini masih, jadi peraturan-peraturan untuk irigasi ini masih lama, ya. Kalau saya lihat perkembangan yang baru di sini, angka-angkanya saya lihat masih sama. Itu karena mungkin dunia pertanian memang di Indonesia tidak difokuskan, kalau menurut saya banyak justru padi itu impor. Padahal sebenarnya Indonesia itu dulu lumbung padi waktu zaman Pak Soeharto, ya. Karena saat itu benar sampai ada di TV dari desa ke desa, jalan-jalan menuju ke pelosok desa zaman Pak Harto itu dibangun karena memang benar-benar menggiatkan pertanian gitu, sampai disebutnya lumbung padi gitu, ya. Tapi sekarang beras banyak impor. Nah, itulah maka kondisi petani, banyak sawah yang dijual. Perkolasi di Indonesia berkisar 1-3. Nah, nanti di dalam saudara desain, saudara tetapkan perkolasi itu berapa gitu, ya. Nah, kebutuhan air untuk penyiapan lahan itu rumusnya ini LP kebutuhan penyiapan lahan, ya. Oke. Kemudian apa ini? Udah cuekin aja deh, udah hampir 1 jam baru masuk. Kebutuhan untuk penyiapan lahan. Nah, ini untuk peta tersier, jangka waktu penyiapan lahan tuh dianjurkan 1,5 bulan, kemudian dapat dipersingkat menjadi 1 bulan jika dilakukan dengan bantuan mesin. Kebutuhan untuk pengolahan lahan bisa diambil 200 mm untuk penjenuhan dan penggenangan pada awal transplantasi ditambah 50 mm. Apabila lahan dibiarkan kering, itu bisa 2,5 bulan, maka kebutuhan untuk pengolahan sama dengan sekian. Selama masa penyiapan lahan, air diberikan dalam merata ke seluruh areal. Nanti kalau kalian desain, kalian menceritakan nih penyiapan lahan itu apa saja yang dilakukan, apakah ada alat mekanismenya ataukah tidak. Karena ini nanti akan mempengaruhi berapa besar kebutuhan air yang diambil dari intake, ya. Ini tadi cenderung yang atas ini adalah padi, ya, jenis padi. Nah, bagaimana kalau untuk palawija? Untuk palawija tidak ada ketentuan untuk persiapan lahan dan penggantian lapisan air, sehingga kebutuhan neto air untuk tanaman palawija hanya dia merupakan ETC evapotranspirasi aktual dikurangi hujan efektif gitu, ya. Nah, kebutuhan air irigasi ini di saluran. Nah, jadi kebutuhan air di saluran itu adalah kebutuhan yang neto tadi dibagi dengan efisiensi. Ini
Nah, inilah yang benar nih. Saluran tersier 80%, sekunder 90%, primer 90%. Nah, misalnya nih saudara dari perhitungan ini, primer itu akan lebih besar efisiensinya ya. Nah, ini misalnya nih saluran tersier 80%, sekunder 90%. Nah, untuk primer sekunder ini bila dia jaraknya dikit, tapi biasanya primer itu lebih besar. Maka efisiensi keseluruhan itu dikalikan. 8 kali 9 kali 9, 81 kali 9, 81 kali 81 kali 8, 81 kali 8. Oke, 65% benar. Kemudian DR itu diversion requirement, itu merupakan IR dibagi ini ya. Ada kebutuhan untuk diversi itu adalah pengaliran. Penggantian lapisan air ini tadi kalau padi dia ada, kalau palawija enggak. Nah, ini besar penggantian adalah 50 mm gitu ya, setiap setengah bulan, sehingga kebutuhan per hari karena ini setiap setengah bulan berarti perharinya berapa ya, 50 dibagi dengan 15 gitu penggantian air. Nah, ini di modul seperti ini. Terus saya akan tunjukkan kok ini ya, saya akan tunjukkan ini ya, bagi yang belum ikut apa namanya hidrologi. Nah, yang belum ikut hidrologi ini perhatikan. Ini saya oke lah, ini nanti saya share ke kalian. Nah, saat dulu ini benar-benar data yang saya olah sendiri ya. Jadi saya saat itu ambil nilai data ini untuk stasiun hujan saat ini, saat S2 saya. Ya, S2. S2 itu tahun 2012. Nah, saya di lapangan karena saat itu belum ada seperti sekarang data dengan website BMKG gitu ya. Maka saya benar-benar di lapangan bagaimana dia data dari tulisan tangan saya pindahkan ketik satu-satu ke Excel. Jadi tahun 97 di stasiun Cipancuh, Januari dari tanggal 1 sampai 31. Nah, ini saya ketik manual dari data yang ditulis tangan. Gitu. Kemudian begitu sudah saya ketik di sini, kantor itu minta, Mbak, minta filenya. Ya, oke lah, karena saya juga butuh. Itu dia pun juga untuk arsip. Ini saya ketik satu-satu, saudara bisa bayangkan dari mulai tahun 1997 sampai mana nih? Ini saudara lihat, karena penelitian saya di 2013 saat itu, tapi 13-nya ini belum lengkap, maka saya tutup di tahun 2012 yang lengkap. Saudara lihat kalau data yang di Cipancuh ini bagus ya, bagus, tidak ada data yang bolong. Nah, begitu menuju ke Gantar, ini stasiun yang berikutnya, karena lokasi saya itu ada Cipancuh, Gantar, Bantarhuni, Kroya. Nah, itu ada 4 stasiun hujan. Nah, ini data, nah seperti ini nih. Di Gantar tahun 2006, ini datanya strip-strip. Nah, saya tanyakan kenapa strip, alatnya hilang, dicuri orang, dijual. Jadi tidak bisa terdeteksi. Akhirnya kemudian diganti alat yang baru pada Juni ini. Nah, yang HH ini, H itu adalah hilang ya. Hilang. Kalau dia nggak ada hujan itu 0. Kalau H berarti hilang, data hilang itu karena alatnya dicuri orang. Nah, seperti ini nanti yang saudara olah menjadi data wilayah gitu.
Jadi data di lapangan tidak bisa dipakai langsung, maka harus diperbaiki dulu ya. Kemarin hidrologi sudah saya sampaikan. Kemudian Bandar Huni pun juga kita cek satu-satu gitu ya. Kalau sudah ada sekarang data di web ya pakai yang di web. Ini stasiun Kroya. Nah, ini cara isi data hilang. Contoh misalnya tadi ini Cipancuh tahun 2006 tadi Gantar itu yang hilang kan. Nah, stasiun yang terdekat yang lainnya adalah ini ada Cipancuh ada. Tapi ingat pada bulan yang sama dan ini adalah jumlah hujan di dalam satu bulan tersebut. Ya. Maka yang si Gantar itu kita buat rata-ratanya. Maka ini nanti menjadi data yang nih. Lihat kita sekarang Gantar Januari tahun 2000 ini. Nah, ini ya. Maka di sini setelah diperbaiki itu. Nah, ini data awal, rekap data awal, terus kemudian ini setelah diperbaiki. Ya, saya berikan tanda. Nah, nanti kalian juga begitu, ya. Nah, dari data yang sudah diperbaikin ini kemudian diuji konsistensinya. Nah, apakah si Cipancuh ini konsisten? Konsisten itu bila data setempat itu menunjukkan linear. Nah, kita lihat nih. Nah, ini juga hampir sama dengan yang linear, uji konsistensinya, maka dia data ini bisa dipakai. Ya. Ini di pelajaran hidrologi. Nah, setelah ini oke, maka kita baru menghitung hujan wilayah. Hujan wilayahnya di sini menggunakan Pearson. Nah, ada luasan, kalian bisa menggunakan ArcGIS ya. Dengan Pearson luasan koefisien dari masing-masing luasan itu berapa. Jadilah di sini hujan wilayah. Nah, inilah yang nanti kita pakai untuk menghitung hujan efektif ya. Nah, ini data, kemudian ini ketemu data wilayah nih. Ini curah hujan wilayah. Kemudian kita dengan Weibo ini presentasi yang tadi ada N+1/M tadi. Ini diurutkan pertama diurutkan dari besar ke kecil itu ya. Nanti saudara bisa pelajari ini curah hujannya ini setelah diurutkan sehingga ketemu 80%. Ini diurutkan dari data terbesar menuju ke terkecil gitu ya. Ini sudah terlambatnya banyak, saya males admit ya, salah sendiri. Nah, ini terbesar menuju terkecil gitu. Kita cari yang 80, maka saudara bisa gunakan interpolasi atau forecast ya. Ketemulah 80% itu ini. Nah, inilah nanti yang disebut dengan hujan efektif. 80% dari ini, maka hujan efektifnya 0,7 kalikan 80% ini. Gitu ya. Ini adalah curah hujan. Kemudian bagaimana menghitung evapotranspirasi yang kemarin saya berikan di hidrologi. Nah, memang harusnya hidrologi dulu gitu ya. Nah, ini data klimatologi dari lokasi yang kita tinjau. Kemudian kita menggunakan Penman. Nah, temperatur nih berdasarkan data ini. Nah, ini sudah saya terangkan di hidrologi. Urut nanti hitungannya. Kalau saudara bisa CropWatt, software CropWatt itu ya saudara bisa menggunakan aplikasi itu. Tapi kalau secara manual ya secara Excel ini ya. Ini nanti ketemulah evapotranspirasi.
gitu. Ini harian, maka menjadi bulanan ya tinggal dikalikan berapa hari. Nah, inilah yang disebut dengan evapotranspirasi. Ini perhitungan evapotranspirasi. Nah, dari itu maka kemudian dihitung adalah kebutuhan air. Nah, untuk padi, hujan efektif itu adalah 0,7 kalikan R80. Untuk palawija 0,7 kalikan R50. Gitu ya. Nah, ini (0,7) kalikan nih, terus ini adalah 0,7 kalikan ya. Ini bisa lihat perbedaannya. Nah, sekarang gimana kebutuhan airnya? Ini palawija kan R50. Nah, di sini etanol tadi dari evapotranspirasi tadi, perkolasi dari KP01 di situ dipakailah 3 mm per hari. RE adalah hujan efektif tadi berdasarkan dari curah hujan yang sebelumnya tadi gitu. Terus kemudian WLR ini adalah untuk penggantian atau penggantian tanah tadi ya, water level replacement, penggantian lapisan tanah. Nah, misalnya penanaman awal itu berapa, nah ini ada di KP01. Kemudian koefisien J1, J2, C, nah itu lihat di KP01. Nah, LP itu adalah land preparation. Kalau land preparation berarti kita tidak ada angka, dia lahan sedang dipersiapkan. Nah, ini adalah aktual, di mana dia merupakan perkalian dari ini dikalikan dengan si jenis ini. Ya. Nah, kalau ada C1, C2 itu koefisien dari tanaman itu, kita ambil nilai C-nya merupakan rata-rata, maka ETC, evaporasi aktual, itu merupakan perkalian dari si potensial dikalikan dengan jenis tanaman. Jadilah ini, gitu ya. Terus kemudian untuk yang netnya, kebutuhan air net ini berarti merupakan jumlah dari C5 berarti evaporasi aktual ditambah dengan D5 berarti perkolasi ditambah dengan dikurangi min ya hujan efektif ditambah dengan pengolahan atau penggantian ini lahan apa air pada lapisan tanah. Nah, inilah netonya. Kemudian kebutuhan air totalnya dari mana? Dari K ini dibagi dengan 0,65 kalikan 864, berarti dia dibagi dengan tadi koefisien dari si efisiensi lahan, gitu ya. Nah, ini cara udah lama banget nih, tahun 2012 saya menghitung nih. 2013 dah. Jadi saya lihat-lihat, wah ini bisa dipakai untuk nanti refleksi kalian. Jadi saya akan share, silahkan pelajari ya. Ini kebutuhan airnya. Nah, ending dari ini saya jelaskan, nanti silahkan bertanya ya. Saya inikan semua dulu biar fokus. Kemudian ini tugas yang pertama, di mana materinya pertemuan 2 sampai sekarang. Saya berikan tugas di sini adalah kebutuhan air irigasi. Kalian mampu menghitung dan mengevaluasi kebutuhan air irigasi. Nah, dalam tugas 1 ini, saudara mencari data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan kebutuhan irigasi di suatu daerah, kemudian lakukan perhitungan sesuai standar KP01. Tugas bersifat mandiri, dikerjakan boleh ditulis tangan atau diketik, ya. Tetapi ingat, ini merupakan olahan sendiri, bukan copy paste milik karya orang lain.
Kalau nanti mengumpulkan dia copy paste, maka ya nilainya terendah. Nilai terendah berapa? 60. Ingat tugas ini persentasenya 32%. Artinya ya ini sangat, nih lihat, tugas 1 32%. UTS saja hanya 20, UAS 10. Maka tugas 1 ini dominan. Harapan saya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Itu ya. Ini diberi waktu 3 pekan, jadi mengumpulkannya 15 Mei. Oke. Ini pengerjaan runtut dan bagus 70, 20 nah disertakan daftar pustaka. Ya. Terus bagaimana langkahnya? 1, carilah lokasi wilayah studi bebas. Lakukan pengumpulan data yang diperlukan, itu bebas tapi tidak fiktif, gitu ya. Jadi benar data yang ada, kalian bisa berdasarkan paper atau bisa berdasarkan dari buku atau penelitian orang lain. Silahkan. Jelaskan alur dan metode perhitungannya. Bagaimana pengolahan data hujan? Tentukan nilai besarnya evapotranspirasi, tentukan nilai etanol dengan metode Penman, tentukan besarnya kebutuhan air irigasi, dan buatlah alternatif pola tanam dan berikan analisis mana alternatif pola tanam yang optimal. Ini poin tugasnya saudara bisa download, sudah saya kirim di situ. Nah, ini contoh yang saya nilai 90. Nilai 90 itu berarti menurut saya bagus. Ya, tuh saya beri nilai 90. Ini mahasiswa reguler 2, artinya dia pun bekerja seperti kalian. Ya. Tadi berikan penjelasan dan lakukan perhitungan untuk menentukan nilai besarnya dikasih. Nah, ini 1 tadi, carilah wilayah studi. Tadi kan bebas. Jadi dia menggunakan Bantimurung merupakan sebuah kecamatan, dia memilih kecamatan ini gitu ya. Terus kemudian dia berikan analisis dari si wilayah ini tuh. Ini yang bagus ya, yang lengkap. Nih, oke. Kemudian dia berikan lokasi tersebut. Lakukan pengumpulan data yang diperlukan. Berarti yang diperlukan apa? Data wilayah, data hidrologi, data klimatologi. Nah, data hujan nih, karena nanti untuk menghitung curah hujan efektif. Kemudian peta topografi ini untuk nanti menginikan alur si pertanian tadi. Ini sebenarnya kalau dulu zaman saya benar-benar saya kasihkan peta kontur, tapi waktunya memang full untuk ini gitu ya. Kalau di sini kalian pakai data yang kalian cari, nanti lakukan tahap-tahapannya proses untuk perhitungan. Nah, terus mengumpulkan data ini, data curah hujan, kemudian peta klimatologi. Nah, dia nih curah hujan. Nah, yang memang kosong atau hilang dia beri warna nih. Ya. Ini ada curah stasiun 1, 2, 3 nih. Data dari tahun ini ya. Ini data jumlah per Januari dan total. Nah, ingat ya, kalau kalian analisis untuk irigasi berarti jumlah hujan dalam sebulan. Tapi kalau analisis banjir, saudara ambil datanya hujan maksimum harian pada tahun tersebut. Gitu. Beda ya. Kalau ini adalah kumulatif, tapi kalau saudara analisis banjir itu adalah data harian maksimum. Gitu. Kalau ini jumlah hujan. Ini ditandai mana-mana data yang kosong. Ini temperatur klimatologi. Nah, ini. Nah, klimatologinya itu 1 stasiun saja yang berada di tempat lokasi atau yang dekat dengan lokasi yang kamu teliti. Dari pengumpulan serta pengolahan data
dilakukan merencanakan daerah irigasi Bantimurung dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut. Sistem irigasi ini jaringan irigasi, petak sawah yang direncanakan 3 petak dan sekian. Ini dia cari beberapa referensi ya. Jelaskan alur dan metode perhitungannya. Ini penentuan air ditujukan untuk mengetahui berapa banyak air yang diperlukan lahan agar dapat menghasilkan produksi optimum. Dalam penentuan kebutuhan air diperhitungkan juga efisiensi saluran yang dilalui. Kebutuhan air untuk setiap jenis tanaman adalah berbeda tergantung koefisien tanam. Nah, jadi dia mengerjakan urut dari perintah soal tadi. Kemudian bagaimana evapotranspirasi? Evapotranspirasi adalah banyaknya nih. Dalam penentuan ini digunakan metode Penman. Metode tersebut dipilih karena perhitungan paling akurat gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini yang sudah saya ajarkan. Kemudian curah hujan efektif. Bagaimana perhitungan curah hujan efektif? Nah, cara mencari curah hujan efektif adalah menentukan curah hujan yang paling dekat dengan bendung. Mengurutkan data curah hujan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini tadi untuk mencari. Nah, kemudian pola tanam, metodenya adalah ini gitu ya. Kemudian koefisien tanaman, dia ini di KP01, perkolasi di berkisar ini gitu. Oke, maka dia pada laporan ini digunakan perkolasi rata-rata 2 mm per hari, boleh ya. Karena di sini kan 1 sampai 3. Nah, kamu mau menggunakan 2 juga boleh. Penggantian lapisan tanah ini 3,3 itu juga boleh. Jadi ditentukan lapisan tanah 3,3, perkolasi ini tadi ya. Kemudian masa penyiapan lahan ini tadi yang saya ceritakan tadi itu berikan penjelasan. Nah, kemudian bagaimana pengolahan data hujan? Tadi yang poin 4 kan pengolahan data hujan. Perbaiki data hujan dulu yang hilang. Nah, dia perbaiki nih tadi curah hujan yang ada tadi nih. Kemudian dia perbaiki sudah. Kemudian nilai evapotranspirasi. Nah, dia menggunakan software CropWatt. Langkah perhitungan kebutuhan air tanaman dapat menggunakan CropWatt. Jadi kalian bisa searching, cari gitu ya. Kalau dirasa itu mudah ya kamu gunakan ini, kalau enggak ya kamu gunakan Excel yang saya punya tadi. Gitu ya. Nah, ini dia inisiatif, Bu, boleh nggak saya pakai software CropWatt? Kamu bisa Bu, oke. Maka saya nilai bagus karena dia inisiatif dan dia punya nilai lebih gitu. Nah, ini dijalankan, akhirnya ketemu etanol. Nah, ini curah hujan efektif, itu pun juga bisa menggunakan CropWatt juga ya. Nah, tuh ketemu nih gunakan CropWatt dengan curah hujan efektif dengan model nih USDA. Nah, inilah ketemu, maka diberikanlah tabel nih. Kemudian karakteristik tanaman, nah dia menggunakan ini. Jadi silahkan searching ini sendiri, dimanapun juga kita nggak ajarkan kayak gini. Dulu juga waktu saya di ITB nggak ada dosen mengajarkan software, jadi memang kita harus belajar sendiri. Oke, akhirnya ini ketemu nilai-nilainya, lanjut kemudian dia menentukan bagaimana proses pertumbuhan disimulasikan. Kemudian data tanah pun ini terkait dengan berapa besar nanti untuk ini memiliki total kelembapan tanah ini, laju infiltrasi sekian, penipisan kelembapan sekian, kelembapan. Nah, ini terkait dengan data-data yang dibutuhkan di CropWatt. Oke, kemudian air tanaman. Ini juga dia pakai CropWatt, juga bisa tuh. Kalau pakai CropWatt itu mungkin kelihatan lebih enak ya. Saya belum pernah. Ini si mahasiswa itu saat itu bisa. Oke. Terus akhirnya dia menentukan nilai etanol dengan Penman. Ini juga bisa.
Oke, terus ini ada Excelnya, dia berikan juga Excel. Kemudian menentukan nilai besarnya kebutuhan air irigasi. Persediaan air di daerah nih sekian, kebutuhan air daerah irigasi. Nah nih, oke, ketemu ya. Menghitung curah hujan efektif, nanti sudah saya siapkan Excel, kalian pelajari dan lihat rumus-rumusnya. Excel semuanya udah bisa kan ya. Nah, oke. Nah, baru nanti kebutuhan air untuk masing-masing golongan. Kemudian evaluasi keseimbangan air. Nih, maka dapat dikatakan daerah sawah yang penulis rencanakan dapat terairi dengan baik. Ini analisis setelah kebutuhan air yang ada dengan memberikan alternatif golongan-golongan tadi. Nah, bila selengkap ini, maka nilai dia 90. Tuh. Saya nilai tertinggi tugas 95. Ini masih polos, walaupun lengkap tapi dia kurang menarik ya secara penyajiannya. Maka 90. Kalau dia menarik dan sebagainya, dia bisa 95. Kalau mengikuti semua ketentuan dalam rubrik tugas, maka nilai A itu 80. Oke, ini contoh yang saya nilai 90. Nah, kalian bisa searching, cari data-data yang terkait ini. Ya. Silahkan, ada pertanyaankah untuk kalian? Izin tanya, Bu. Oke, silahkan. Tadi kan di Excel dijelasin ya, Bu, untuk data curah hujannya tuh kan ada yang hilang. Nah, untuk memperbaiki data curah hujan yang hilang itu udah ada rumusnya itu kan, Bu? Atau gimana, Bu? Rata-rata. Iya, Iya, Bu. rata-rata, Mbak. Jadi gini, curah hujan yang hilang, kamu harus dapatkan data hujan dari stasiun terdekat. Ya. Jadi dalam gini, saudara bayangkan ini kan membuat bagaimana kalian menghitung kebutuhan air irigasi untuk lokasi daerah pengairan untuk persawahan daerah irigasi. Nah, itu luasannya seluas berapa banyak. Kemudian di situ tuh stasiun yang terdekat atau ada di lokasi itu tuh apa saja. Gitu ya. Nah, maka tadi dibagi rata-rata nih curah hujan yang hilang. Ini tadi dibagi rata-rata. Ini berarti belum ambil hidrologi ya, Mbak ya? Iya, Bu, lagi berdampingan, Bu, sama hidrologi. Ya, itu tadi. Jadi beratnya di situ. Harusnya yang kayak gini saya tidak jelasin lagi gitu. Oke, ini nah, bagaimana yang hilang nih misalnya nih ya. Ini kan hilang, Mbak. Nah, bagaimana menghitung Gantar? Nih lihat. Jadi dari Cipancuh ditambah Bantar Huni ditambah Kroya dibagi 3. Jadi 375. Jadi untuk mengisi data yang hilang di stasiun Gantar pada Januari 2006 itu diperoleh dari rata-rata stasiun yang terdekat atau stasiun yang di lokasi kita daerah irigasi tersebut. Nih ya, caranya ini menggunakan rata-rata saja. Gitu. Nah, maka kita lihat di sini tuh. Ini data awal ya dari stasiun Gantar yang kita rekap gitu. Maka data yang hilang-hilang ini tadi setelah kita hitung seperti ini. Ini kan jelas. Nanti Excel ini saya share sehingga kalian bisa pelajari. Excel semua bisa ya? Harus bisa. Ini ilmu dasar. Nah nih, makanya yang hilang ini terus terisi semua. Isinya dari mana? Ya dari sini. Nah ini dulu saya nggak pinter. Saya harusnya kan Excel ini kan harusnya hasilnya ini sama dengan di ngeling-ngeling gitu ya.
Nah, ini saya manual, Mbak. Misalnya 2012 nih, Januari tuh. Ini ya saya copy, saya ketik di sini. Gitu ya. Harusnya kan ini sama dengan ini aja gitu ya. Nah, ini saya manual banget nih saat itu. Untuk forecast-nya juga saya menggunakan segitiga. Itu ya. Karena saya juga orang udah tua gitu, aplikasi yang kayak gini tahun 2013 saya belum begitu pandai yang model look up kayak begitu. Nah, kalau kalian if look up itu tuh saya saat itu belum belajar. Nah, begitu S3 itu tuntutan saya untuk mempelajari look up dan sebagainya karena saya menggunakan sebelum menggunakan program Python data banyak itu saya olah dulu di Excel. Setelah hasilnya bagus, formulanya bagus, dari Excel grafik yang dihasilkan Excel saya itu rumus-rumusnya sudah oke, baru saya membuat Python itu. Nah, maka untuk itu saya harus belajar lookup dan sebagainya. Nah, saat ini kalau ini manual. Dari sini ya Mbak ya, paham ya hitungnya ya? Siap Bu, berarti yang hilang itu di stasiun terdekat di tahun yang sama ya Bu ya? Iya, bulan yang sama, tahun yang sama, nggak boleh beda. Oh siap Bu. Oke, lanjut ada yang lain? Hello, ini nanti kamu kerjakan loh. Ya. Ibu izin bertanya Bu. Oke, Mbak Tris gimana? Sebelumnya kan saya udah ikut mata kuliah hidrologi dan saya udah pernah ngerjain tugas untuk data hujannya, saya udah ada. Itu apa boleh dipakai lagi? Boleh. Justru itu yang saya sarankan. Ya. Jadi kalau saudara sudah mempunyai data hujan, klimatologi, sudah menghitung evapotranspirasi, pakai aja itu. Dilanjutkan untuk menghitung kebutuhan air. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya di kelas ini kayak kebetulan kemarin tuh pernah sekelompok, jadi datanya sama gitu. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Datanya sama boleh, tapi dalam penyajian laporan pasti beda dong. Iya Bu. Ya, kalau sama persis, nanti dua-duanya saya nilai rendah. Iya Bu. Baik Bu. Ya. Data sama boleh karena kelompok. Atau kamu berikan note. Gitu ya, note bahwa dulu kami kelompok sehingga data ini sama siapa. Nah, tapi dalam laporan karena ini mandiri, maka akan beda. Karena tadi presentasinya banyak, maka saya mandiri nih. Gitu. Baik, karena kadang kalau kelompokan itu yang rajin aja yang ngerjakan. Keenakan yang nggak rajin, nilainya jadi bagus. Ya. Ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Oke, saya ulang bagi semuanya. Yang kemarin sudah atau semester lalu sudah hidrologinya mempunyai data hitungan evapotranspirasi atau curah hujan dan sebagainya ini, maka pakai saja. Ya. Oke, ayo yang lainnya. Gini ya, Mas Mbak, tadi kalian tahu kan betapa susahnya saya nerangkan masuk. Nah, tadi apalagi udah 1 jam baru dia mau masuk, maka saya cuekin, gitu ya. Karena kalian lihat kan, yang pertama dulu tadi Mbak Saskia ya, yang pertama. Bukan. Yang pertama tadi siapa? Yang hadir pertama tuh. Nah, itu Galuh deh. Galuh nih yang pertama tadi. Kelihatannya. Artinya Galuh hadir, saya udah hadir. Jadi saya selalu usahakan 10 menit atau setidaknya 5 menit sebelum itu saya hadir. Gitu. Maka ya saya harap kalian pun juga seperti itu. Gitu. Jangan sudah 1 jam hadir. Gak mau saya. Ya. Oke, ada yang lain? Ya kalau nggak ada, selesai. Saya akan share. Bu, izin bertanya lagi boleh Bu? Boleh, ayo silahkan. Izin bertanya Bu, tadi kan diterangkan yang tentang ketersediaan air. Nah, itu kan persentasenya kan M per N plus 1 dikali 100%. Nah, untuk yang N-nya nih nilai apa ya Bu ya yang N-nya? N itu tahun Mbak, jumlah tahun. Kalau tahun kita 10, ya berarti N-nya 10. Oh, baik Bu, makasih ya Bu. Iya. Ada yang lain?
ini selalu kembali ke bagian login portalnya, Bu. Lah, yang lainnya bisa kok, ini nggak bisa, kenapa? Mbak Winda akhirnya masuk nggak? Izin Bu, tadi saya awal-awal mau masuk juga gitu Bu, yang harus masuk ke portal gitu Bu, semenjak yang dari SIA-nya ini udah di-update harus login portal Bu, jadi harus dibersihin dulu cacinya Bu, baru bisa login. Jadi kayak saya tadi di luar Bu, mau masuk gitu, harus pakai permission dulu Bu. Memang udah portal? Enggak, karena banyak yang tidak saya admit loh. Yang banyak juga dari kalian yang bisa masuk sendiri. Gitu. Ya. Yang kayak gitu tuh harusnya udah kalian meleduk banget sih kreatif gitu. Komsnya. Bukan begini tuh akhirnya nggak masuk ya piye. Cari sendiri lah. Winda akhirnya masuk nggak Winda? Nggak ada. Itu sudah masuk. Oh sudah masuk. Gimana bisa masuk tadi? Kayak saran dari Kak Saskia sih Bu, ada yang dihapus beberapa ini. Ya, itu ya. Syukurlah kalau udah masuk. Ini saudara lihat ya, saya sudah share di grup untuk Excel saya nih. Nah, pelajari. Walaupun ini saya manual, setidaknya di situ kalau kalian bisa look up dan sebagainya ya pakai gitu ya. Ini alhamdulillah bermanfaat, ini saya kerjakan 2012. Oke. Nah, saudara coba mulai kumpulin data-data. Nah, tapi kalau tadi pekerjaan yang saya contoh ini saya nggak share, nanti kamu nggak kreatif nih, ya. Jadi silahkan, ini pun juga dari dulu saya nggak pernah share hasil pekerjaan orang. Enak banget gitu. Nah, kalau kamu nyari sendiri, kenal orang tersebut, ya itu silahkan. Tapi kalau saya sebagai dosen, saya nggak akan share pekerjaan si mahasiswa untuk contoh. Keenakan, karena dulu dia pun juga nyari sendiri gitu ya. Oke. Tapi saya tadi tunjukkan bahwa ini runtut. Cuma kenapa nggak saya nilai 95? Tertinggi itu saya 95 karena ini kurang rapi. Ya, tampilannya kurang rapi. Kemudian dia untuk data itu belum ada uji konsistensi. Ya, gitu. Hilang sudah, tapi konsistensi hujan itu belum ada. Tapi ini sudah menjawab semua dari ada golongan sudah, terus endingnya kebutuhan air irigasi dia pun sudah. Bagusnya ini adalah dia menggunakan aplikasi CropWatt, padahal tidak saya ajarkan. Saya tidak ajarkan, saya tidak menyebut aplikasi itu, tapi dia WA, Bu, boleh nggak saya pakai software CropWatt? Oh boleh, silahkan. Nah, itu artinya dia kreatif gitu ya, maka nilai 90 di situ. Oke, ini silahkan kalian akan bisa bertanya bila sudah mengerjakan. Tapi kalau masih belum, ya kalian akan bingung gitu ya. Mau bertanya apa? Gitu. Silahkan kerjakan. Yang namanya tugas, walau ini bersifat sendiri, mandiri, kalian bisa diskusi, bisa kerjasama dengan teman, tapi nggak boleh sama persis penampilannya. Ya, silahkan. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kalau tidak, ayo. Bu, izin bertanya lagi Bu. Boleh. Gimana? Minggu yang lalu yang pas di Meet Ibu ada ngirim yang KP1 itu ya Bu? Iya benar. Nah, itu nggak masuk ke WA-nya Bu. Hah? Nggak ada apa, Anda menerima pesan aja Bu, nggak masuk filenya gitu. Oh gitu? Iya. Kan nggak bisa download gitu? Iya, nggak bisa di-download Ibu. Yang lainnya juga begitu? Iya sama Bu. Lah, ini padahal sudah saya kirim loh. Apa Ya, ada tanda ngirimnya tapi filenya tuh nggak masuk, tapi ada Anda mengirim pesannya tuh masuk Bu. Tapi filenya nggak ada. Walah. Minta izin dikirim ulang Bu. Nih. Sudah saya lakukan. Ini sebentar saya lihat.
berarti bukan ini. Oke, coba. Saya sudah kirim. Nih sudah dilihat. Coba kalian download coba. Bisa nggak? Nah, ini Wilal udah ngirim juga. Ya sudah tuh, di Hilal sudah ngirim, terus saya kirim. Saya tadi nggak lihat. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, makasih Mas Hilal. Saya nggak lihat. Sama-sama Ibu. Ternyata berbarengan ya waktunya nih 2136. Oke. Ya sudah tuh, udah dikirim 2 kali tuh. Oke. Bentar. Oke, perhatikan, saya mau checklist kehadiran saudara. Bila saya panggil tidak menjawab, saya anggap nggak ada. Nah, sekarang gitu aja, gampang lah. Ayo, Ibrahim. Halo, Ibrahim. Ibrahim hadir Bu. Hadir. Oke. Hilal Aulia. Hadir Ibu. Hadir. Brahmo Winta. Oke. Daniel Juan. Daniel. Hadir Bu, hadir Bu. Oke. Jaka Ramadan. Halo, Jaka Ramadan. Tidak ya. Oke, Galuh Widya Sastria. Ini tadi hadir pertama kali nih Galuh. Hadir Ibu. Iya. Saskia hadir baru saja. Hadir Bu. Oke. Muhammad Rifan, halo. Hadir Bu. Hadir. Prisi baru bertanya. Ada Rena. Hadir Bu. Rena hadir. Amelia. Amelia ada? Tidak ada. Terus Agung Nurullah. Hadir Ibu. Hadir. Winda Teresia. Hadir Bu. Oke. Syafil Arditya. Hadir Bu. Hadir. Muhammad Hisam. Halo Muhammad Hisam. Tidak ada. Andri Samuel. Hadir Bu, saya Bu. Hadir. Hana Zahira. Hadir Bu. Hadir. Hanifah Aulia. Hadir Bu. Hadir. Muhammad Siddiqi. Hadir Bu. Hadir. Orlando. Hadir Bu. Hadir. Yesi. Yesi hadir Bu. Hadir. Helmi. Halo Helmi. Helmi tidak. Oke. Oh Helmi ada. Oke. Nah, saya ulang, tadi yang belum hadir adalah Jaka Ramadan, Amelia Sukmawati, Muhammad Hisam. Oke ya, ini saya save. Oh, berarti nggak ada halaman 2. Yang halaman 2 kemarin apa ya? Yang hidrologi berarti. Ini yang hadir 19 dari 23, apa jadi 22 ya? Apa ini enrollment suspended. Kalian kenal Windra Saputra dengan kenal Muhammad Sohibul Rizki? Ada yang kenal? Ini kenapa enrollment suspended? Ada suspend, jadi dia tidak bisa masuk. Oke ya, saya sudah checklist kehadiran saudara. Nah, sekarang sebagai bukti, ayo kita tampakkan wajah kita. Tadi 19 benar. Ini 20 dengan saya. Kalian masing-masing pun silahkan screenshot ya sebagai bukti bahwa kalian hadir. Bila suatu ketika nanti ada absensi yang bermasalah, kalian ada punya bukti.
Oke, semua udah tampak wajah? Ini di tempat saya ada yang belum. Oke, ayo. 1, 2, 3. Nah, saya akan tempel di attendance. Ya. Kalian kalau mau lihat di attendance itu ada muncul wajah kalian. Saya biasanya pasang di attendance. Oke, mau dinongolin nggak? Nongolin boleh dah. Nah, coba kalian lihat tuh. Sudah saya upload di attendance. Hari ini siapa yang hadir ya. Oke, sebelum saya tutup masih ada waktu 18 menit. Silahkan bertanya. Kalau mau bertanya lagi. Atau dicoba dulu, misalnya ada bertanya atau apa, tolong ke WA group ya. Tolong di WA group. Bila saya responnya lambat, karena saya HP itu bukan handphone, tapi bisa table pun. Jadi bisa HP itu ditaruh di meja gitu. Bisa kalau dicas dimatikan gitu ya. Jadi mungkin kalau saya jawabnya lambat, bisa teman yang lain yang paham itu bisa pun menjawab. Jadi WA grup kelas itu kita pakai untuk diskusi juga ya. Untuk tugas saya izinkan kalian kerjasama, boleh. Tapi ingat karena tugasnya bersifat mandiri, maka ya karena tugasnya bersifat mandiri, maka ya beda dalam model laporannya. Boleh tulis tangan, boleh ketik, up to you dah ya. Oke, ada pertanyaan Mas Mbak? Kalau tidak ada, cukup ya. Mengganggu nih WA-nya kalau ada bersuara nih. WA-nya dimatikan saja. Oke, cukup. Terima kasih. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan pada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ke depannya. Silahkan bertanya bila tidak paham, gitu ya. Kerjakan tugas dengan baik. Semoga sukses nantinya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Tempat